Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Adifa Ramadan dengan NIM 23035110441 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan sinar X dengan efek pengereman. Oke, yang pertama yaitu sinar X merupakan gelombang elektromagnetik yang berenergi tinggi dan mampu menembus materi padat dan digunakan luas dalam bidang medis serta industri. Salah satu cara terbentuknya adalah melalui bidang Bremsstrahlung, yaitu saat elektron berenergi tinggi diperlambat mendadak oleh inti atom logam target, sehingga menghasilkan foton sinar X dan spektrum energi kontinu. Oke, jadi teman-teman, sinar X itu dihasilkan di dalam tabung sinar X yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu katoda dan anoda, yang berada di dalam ruang hampa. Nah, saat filamen pada katoda itu dialiri oleh arus listrik, filamen tersebut akan memanas dan melepaskan elektron melalui proses yang disebut dengan emisi termoionik. Nah, elektron-elektron yang keluar dari katoda tersebut itu kemudian dipercepat menuju anoda karena adanya tegangan tinggi, biasanya antara 30 sampai 150 kV. Nah, ketika elektron-elektron itu mengenai target anoda, akan terbentuk sinar X melalui dua proses utama. Yang pertama itu proses Bremsstrahlung atau efek pengereman, dan yang kedua itu efek karakteristik. Nah, keduanya ini punya mekanisme yang berbeda, tapi sama-sama berperan dalam menghasilkan sinar X yang kita gunakan, misalnya keperluan medis atau penelitian. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke jenis sinar X yang pertama, yaitu sinar X Bremsstrahlung yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu Bremsstrahlung itu juga sering disebut dengan efek pengereman. Jadi sinar X itu terbentuk ketika elektron bermuatan negatif yang dipercepat menuju target logam, misalnya tungsten, mengalami perlambatan saat mendekati inti atom logam tersebut. Nah, ketika elektron itu melambat, sebagian energi kinetiknya itu hilang dan dipancarkan dalam bentuk sinar X. Nah, karena proses perlambatannya itu bervariasi, maka sinar X yang dihasilkan memiliki spektra energi yang bersifat kontinu. Artinya terdiri dari banyak tingkat energi. Nah, berbeda dengan sinar X karakteristik yang memiliki energi tertentu, sinar X Bremsstrahlung ini memiliki energi yang lebih menyebar. Jadi bisa dibilang inilah sinar X dasar yang muncul akibat pengereman elektron di dalam tabung sinar X. Oke, sekarang kita bahas dulu dari mana asal elektron yang digunakan dalam proses pembentukan sinar X. Jadi, elektron itu berasal dari katoda, tepatnya dari filamen logam yang biasanya terbuat dari tungsten. Saat filamen ini dipanaskan oleh arus listrik, terjadi proses yang disebut dengan emisi termoionik. Nah, dalam proses ini, elektron-elektron keluar dari permukaan logam karena energi panas. Elektron-elektron itu kemudian menjadi partikel bebas yang akan dipercepat menuju anoda, akibatnya adanya tegangan tinggi. Jadi bisa disimpulkan bahwa sumber utama elektron itu dalam pembentukan sinar X adalah filamen katoda yang dipanaskan. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana sinar X Bremsstrahlung ini diproduksi. Ketika elektron yang bermuatan negatif dipercepat menuju target logam, misalnya tungsten, elektron tersebut akan mendekati inti atom di dalam logam. Karena tarikan inti atom ini sangat kuat, elektron jadi melambat atau direm. Nah, energi kinetik yang hilang saat elektron melambat itu tidak hilang begitu saja, tapi dipancarkan dalam bentuk sinar X. Karena perlambatan ini bisa terjadi karena perlambatan ini tuh bisa terjadi dengan berbagai tingkat energi, maka sinar X yang dihasilkan bersifat kontinu. Artinya memiliki banyak variasi energi. Jadi disinilah muncul sinar X Bremsstrahlung yang menjadi komponen utama dalam spektrum sinar X. Oke, selanjutnya adalah apakah sinar X itu muncul langsung setelah direm? Jawabannya adalah iya. Jadi begitu elektron menumbuk logam target dan direm oleh gaya tarik inti atom, sinar X itu langsung dihasilkan. Jadi tidak ada proses menunggu, mekanismenya itu adalah spontan. Namun sebelum itu terjadi, harus ada sumber elektron dan percepatan terlebih dahulu.
Oke, sekian video presentasi dari saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.